Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Palasah, kelas 10 PW2, kelompok B akan menjelaskan tentang rumah adat Panjalin. Adatnya, rumah adat adalah merupakan rumah yang pertama kali dibangun di hutan rotan Panjalin. Jadi Panjalin itu adalah berasal dari kata rotan, artinya bahasa Cirebon Panjalin itu. Nah, namanya adalah rotan. Nah, sebelum rumah adat ini dibangun, awal mulanya ini adalah sebuah hutan belantara yang adalah berpohon jati dan hutan rotan. Nah, pertama kali yang menetap di sini itu adalah Pangeran Suradipa. Setelah itu, ketika kerajaan Cirebon ingin menyebar luasan agama Islam, maka salah satu prajurit dari kerajaan Cirebon itu adalah Pangeran Sahroni, diperintahkan oleh kerajaan Cirebon untuk menyebarkan Islam di tatanan Jawa bagian barat. Nah, salah satunya setelah melaksanakan penyebaran agama Islam adalah di Kerajaan Bali. Kerajaan Bali pada saat itu adalah muslim, sehingga Pangeran Sahroni menetap di hutan rotan ini. Nah, adapun ada lagi diantaranya 40 pasukan dari kerajaan Mataram yang ingin menagih upeti pada saat itu ke Pangeran Bonang, yang kebetulan Pangeran Bonang pada saat itu sudah berkumpul di Cirebon. Para warisong itu akan tetapi ketemu dengan Ki Patih Ambeng yang sama-sama mau menagih upeti, dan terjadilah akhirnya pertempuran antara pasukan Mataram dan Ki Patih Ambeng. Nah, salah satu dari kerajaan Mataram ini adalah ngumpet dan punya jodoh dengan akhirnya menikah dan punya keturunan yang namanya Seruni. Kan direkamnya? Direkamnya? Direkamnya. Ini Seruni. Ini Seruni punya jodoh kembali, yaitu adalah dengan bukan jodoh kembali, punya jodoh setelah dia dewasa remaja, punya jodoh dengan Raden Sanata, keturunan dari kerajaan Talaga yang merupakan cucu dari kerajaan Pajajaran atau cucu dari Prabu Siliwangi, yang pada saat itu adalah pesantren di Pagar Gunung di wilayah Limunding ke timur atau di Rajagaluh ke utara, itu Pagar Gunung. Itu adalah di Tuan Raina sebagai kakeknya. Dan akhirnya ketika dia dititah dengan bahasa itu titah guru, ya, diperintah untuk melaksanakan tapa brata, Raden Sanata melaksanakan tapa beratanya dengan menggunakan gesek dalam maknanya adalah rakit. Rakit itu bambu yang disatukan, diikat, dan di situ dihanyutkan di Sungai Ciwaringin. Ketika di Sungai Ciwaringin ketemu dengan seorang gadis yang bernama Nyi Seruni, dan pada saat itulah Raden Sanata akhirnya ngejar, karena dia ketika bertapa berada terbangun, ada suara tangisan, ada suara yang berteriak, akhirnya mengikuti. Nah, pada saat itu akhirnya pamitlah ke Pangeran Sahroni selaku orang tua dari Nyi Seruni bahwa dia ingin mempersunting Nyi Seruni. Sebelum mempersunting, Pangeran Katasangin, sebutannya Pangeran Sahroni itu memberikan syarat bahwa untuk memasuki rumah tangga itu harus mampu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ya, itu syaratnya. Ingat, untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan itu adalah apabila hutan rotan itu bisa engkau babat menjadi lahan pemukiman dan pertanian, maka silakan akhirnya disanggupi oleh Raden Sanata. Dilaksanakan babat ala selotan pada saat itu kurang lebih hanya 6,5 hektar. Kalau sekarang itu adalah wilayah desa perapatan di sana, tetapi tidak mampu. Akhirnya kembali lagi ke pesantren, dan di pesantren membawa hadis perjuangan, itu adalah
dengan Raden Banjar. Akhirnya di situ terjadi dialog antara Raden Sananta dengan Raden Banjar untuk membabat alas rotan ini. Dan salah satu diantaranya alat yang digunakan pada awalnya adalah hanya kujang, parang dan sebagainya. Ada batu kecil yang belum digunakan oleh Raden Sananta, dan disitulah berdialog dengan Raden Banjar. Akhirnya untuk apa nih batu hitam ini? Akhirnya kalau mungkin sekarang mah untuk ya dibiarkan dan keluar percikan api, dan ketika keluar percikan api dibakarlah di sana. Dan apabila hutan rotan ini terbakar, maka ini adalah merupakan wilayah Banjar. Nah, setelah dibakar itulah akhirnya Raden Sananta mempersunting negeri ini dan membangunlah sebuah bangunan yang namanya Kolosakra Rumah Adat. Dibangun rumah adat ini adalah pada awal abad ke-15, akhir abad ke-14, yaitu sekitar 1475, pada zaman penyebaran agama Islam pada saat itu. Nah, setelah dibangun, bangunan rumah ini adalah berbentuk panggung. Ya, rumah ini berbentuk panggung. Kalau awalnya adalah berbentuk panggung. Nah, gentengnya dulunya menggunakan genteng sirah dan bentuknya panggung. Kenapa dikatakan panggung, dibangun panggung? Satu, secara geografi untuk terhindar dari gempa. Yang kedua, terhindar dari binatang-binatang buas. Dan yang ketiga, tentunya rumah adat ini sebagai ikon yang tidak ada bangunan lain, bukan hanya Panjalu tetapi di Kabupaten Majalengka termasuk Jawa Barat, itu adalah hanya satu-satunya bangunan seperti ini. Di mana bangunan rumah adat ini sekali lagi dibangun atau didirikan oleh Raden Sananta sebagai prasyarat untuk mempersunting Nyi Sruni. Dan rumah adat ini dibangun dari satu pohon jati yang tanpa ditebang, tetapi kayu jatinya itu adalah dibelah dan terdiri dari 16 tihang, ya. Tetapi satu tihang itu adalah tidak dipotong, ya. Nah, ini memiliki makna filosofi yang sangat luar biasa, ya. Satu, bahwa pohon jati yang satu itu adalah merupakan filosofinya kelanggengan atau keesaan, bahwa kita berasal dari keesaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dari 16 dengan 1 jadi juga dibangun panggung dengan sebuah gambaran tentang kehidupan, bahwa kehidupan itu jangan sampai datar aja, tetapi kehidupan itu untuk semakin hari, bahasa kerennya step by step. Artinya hidup itu jangan standar aja, atau jalannya lurus, jadi naik. Nah, makanya di atas juga masih ada hambalan di sana, dan itu adalah merupakan sebuah puncak dari bangunan, dan memberikan gambaran apabila kehidupan kamu sudah di puncak, maka lihatlah ke bawah. Artinya ketika kamu sudah sukses, jangan lupa masih banyak masyarakat yang lemah untuk dibantu. Tuh mana tandanya itu. Dan satu bangunan ini terdiri dari 2 ruangan, memberikan sebuah makna filosofinya adalah bahwa kehidupan itu adalah berjodoh. Ada siang, ada malam, ada lautan dan daratan, ada laki-laki, ada perempuan, dan sebagainya. Termasuk di dalam pintunya juga sama, tidak ada perbedaan besarnya. Itu memiliki makna atau filosofi bahwa yang namanya ketika kamu sudah berumah tangga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, di situ filosofi yang diberikan dari pendiri rumah adat, dan termasuk di situ ada tulisan aksara Sunda, ya. Itu memiliki makna, bahasa Sundanya wanti-wanti, ya. Wanti-wanti itu pesan, semua ngupus karuhun megat katunan.
Artinya jangan sampai menghilangkan peninggalan itu, karena menghilangkan peninggalan ini sama dengan memutus kekeluargaan. Itu ada sebagai ipat-ipat atau wanti-wanti, atau bahasa itunya adalah memiliki sangat luar biasa lah. Jaga, pelihara, lestarikan. Tuh. Adapun orang saat ini rumah adat tidak ditempati. Terakhir ditempati rumah adat ini adalah pada tahun 1953. Rumah adat ini ditempati. Sekarang menjadi situs cagar budaya, dan rumah adat ini sudah diatur oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten dari mulai tahun 1982 sampai sekarang. Alhamdulillah rumah adat ini sudah menjadi bagian dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten yang mencakup dari Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung. Barangkali ada yang tanyakan. Anda bisa lihat, kalau mau ke dalam silakan ke dalam. Ada benda-benda pusaka dari mulai tumba, ada kujang, ada keris, ada pedang, ada miniatur rumah adat, ada kayu mimang, ada kursi, ada meja. Kalau mau lihat ke sana mangga, tinggal dipoto-foto saja. Ada upacara adat? Upacara adat ada. Upacara adat dilaksanakan kalau dalam hari jadi Panjalin adalah pada tanggal 31 Oktober. Setiap tanggal 31 Oktober itu dilaksanakan upacara adat, dan tentunya adalah dengan doa bersama juga, ya, termasuk pelestarian makanan-makanan tradisional. Ya, itu di tanggal 31. Jadi kegiatan adat itu dilaksanakan selama 1 minggu sampai puncak adat tanggal 31 Oktober. Adapun upacara-upacara yang lainnya adalah ketika acara luar bumi. Luar bumi itu adalah bahasa di kita mah memulai bertani atau mulai cocok tanam, mulai musim hujan. Nah, biasanya ada yang namanya sedekah bumi. Sedekah bumi itu adalah memohon kepada Yang Maha Kuasa agar ketika musim tanam tiba diberikan keberkahan, dijauhkan dari hama dan sebagainya, untuk keberkahan masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatannya diantaranya adalah ada penyambutan dengan tari topeng, ada debus, gitu ya, ada sampeong, gitu ya, ada acara-acara wayang dan sebagainya, ya, termasuk hal-hal budaya. Bisa dilihat itu adalah merupakan kegiatan hal budaya yang dilaksanakan pada saat hari jadi Panjalin. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.